A few moments later. Mana ya Bu Maria ya? Kok belum nyampe-nyampe ya? Di restoran mana dia? Ini minum juga belum datang-datang, dari tadi pesen ya minumannya. Coba ditelepon dulu lah Bu Marianya. Sebentar, aduh, khawatir salah tempat nanti. Halo? Halo Bu, Ibu di mana? Ayamnya? Ayam? Di mana? Ibu di posisi mana? Restoran mewah mana nih janjiannya? Nomor berapa Ibu? Nomor 6. Nomor 6 ya? Jangan-jangan saya juga nomor 6, tapi jangan-jangan nomor 9 muter jadi angka 6 kali ya? Kok nggak ketemu-ketemu ini? Aneh deh, aku dari tadi nungguin. Aduh, capek deh. Jadi ayamnya ini 2 ekor gimana? Aduh, ya wis dibungkus wae kali ya. Ya udah aku makan semuanya aja. Nih, bungkus pulang. Jadi yeah. Jadi itu maunya apa, ada berita apa nih Mbak Bagus? Nah, nih aja itu makan segala. Pertemuan kita ini mau analisa saham nih. Ada yang baru lagi nih yang harus kita analisa nih. Itu. Oh, saham apa tuh? Oke. Saham apa ya? Sebentar. Ibu perjalanan tadi naik apa ini? Sampai malam ini perjalanannya naik apa ini? Saya jalan kaki. Jalan kaki. Sehat. Aku ceritain ya perjalanan saya ya. Oh. Ya. Aku ceritain ya. Iya, perjalanannya naik apa? Dari lewat air, lewat darat. Pokoknya lucu deh. Nanti lihat ya. Susah amat. Nanti aku ceritain deh. Ya. Meanwhile. Perjalanan lama sekali nih, 2,5 jam di air nih. Belum perjalanan darat ini. Mudah-mudahan Bu Maria masih menunggu di restoran mewah. Oke, akhirnya nyampe juga nih perjalanan. Sampai deh. Nyampe juga restoran mewah nomor 6. Mudah-mudahan ini. Oke. Alhamdulillah ketemu Bu Maria. Tunggu Bu Maria. Tapi kayaknya ganti baju dulu deh biar gak bau apek. Oke. Ini saham dulu nih, soalnya saya senang kalau dengar saham. Boleh sebentar nih. Aku lihat ya, kita buka sama-sama deh. Udah saya email juga sih ke Ibu sih. Iya. Oh iya, saya udah buka nih. Sebentar. Oh ini. Bu, saya buka dulu. Iya. Nah ini Wijaya Karya Wijaya Karya Bangunan Gedung ya. Ini BNI Sekuritas. Di risetnya di November 29 tahun 2021. Nah, di sini posisi buy-nya, target price-nya ada di nominal Rp280 ini Bu. Saham Nike ya. Nah, ini untuk last price-nya ada di Rp208. Murah juga sih sebenarnya Bu ya. Terus range 52 mingguannya itu ada di posisi 166 sampai 298.
Kemudian year to date-nya di perubahannya ada di minus 18,75%. Kemudian 1 tahun untuk total return-nya ada minus 12,64%. Nah, untuk share outstanding-nya 9,572 lembar saham ya. Kemudian untuk market capitalization-nya di 1 triliun, 1,9 triliun. Nah, untuk floating rate-nya 30,70%. Dan untuk PR-nya di posisi buy-nya ada di rupiah 270. Nah, ini shareholder sendiri PT Wijaya Karya itu karena memang ini induknya Wijaya Karya ya Bu ya, ada 69,30% untuk induknya sendiri. Kemudian untuk publiknya 30,70. Ini anak perusahaannya Wijaya Karya. Oke, terus Bu, apalagi Bu infonya? Ini dilihat dari grafik CGI sama versus WG sendiri. Kalau dilihat di November 2020 sampai November 2021 di awal memang bisa mengikuti lah untuk WG-nya ini, tapi di Maret 2021 sudah mulai berlawanan arah ini dengan WG kalau saya lihat ini. DCI dengan WG. Nah, ini untuk yang baru coba Ibu bisa dibaca-baca. Yang baru dari WG ini apa coba Ibu? Iya, ini berita barunya ya. Itu bahwa WG itu baru dapat kontrak baru Bu sebesar 1,76 triliun di bulan Oktober 21 ini. Itu sudah 42% dari estimasi pendapat di tahun 21. Jadi dan ini masih on track nih untuk memenuhi estimasi tahun 21 ini sebesar 4,2 triliun atau plus positif 38% year to year ya. Terus yang jadi sorotan utamanya ini teknologi modular itu sebagai keuntungan untuk mendapat kontrak baru didukung dengan masa pengembangan yang lebih singkat dan kualitas yang lebih baik. Jadi itu mereka tuh lebih fokus pada proyek-proyek baru dari pemerintah dan BUMN karena arus kas yang lebih andal dari pembayaran proyeknya Bu. Jadi proyek-proyek dari pemerintahan ini ya. Terus ini tetap nih Bu, target price-nya di 280 nih Bu. Jadi ini lebih tinggi dari sekarang lebih tinggi ya 280 dari tadinya itu 270. Ini sebagai roll over penilaian ke tahun 22. Target price ini rata-rata PBV-nya waktu IPO yaitu buat tanggal 30 November 17 itu sebesar 1,1 kali. Jadi seiring dengan pandemi yang lebih terkendali di tahun 22 itu diharapkan perusahaan itu bisa membukukan pendapatan sebesar 3,3 triliun atau positif 6,7% year to year ya dengan laba bersih sebesar 260 miliar atau 11,5 plus yang positif ya ada year to year. Terus risk to call-nya itu sudah termasuk estimasi yang lebih rendah dari harapan pencapaian akan kontrak baru dan keterlambatan pelanggan. Jadi semua sudah diestimasi ya Bu ya. Jadi WG ini membukukan kontrak baru sebesar 1,76 triliun di Oktober 21 atau negatif ya 13% year to year ya. Tapi ini sudah mewakili 42% dari tahun 21 yaitu sebesar 4,2 triliun. Nah, di antara kontrak baru ini yang utama adalah gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Semarang dari 256,1 miliar ya, serta rehabilitasi dan fasilitas pasca gempa di Mamuju sebesar 250 miliar. Nah, porsi pemilik proyek terbesar itu pemerintah Bu sebesar 61%, terus diikuti oleh swasta dan BUMN itu masing-masing sebesar 24% dan 15%. Nah, fasilitas umum yang mendominasi kontrak baru sebesar 57%. Pemerintah sebagai porsi kontrak terbesar itu sejalan dengan target perusahaan sebesar 64,6% di tahun 21 ini Bu. Terus perusahaan tetap fokus pada proyek-proyek dari pemerintah dan BUMN sebagai andalan sumber aliran dana atas uang mukanya ya, yaitu sebesar 10-30% untuk pembayaran proyek. Jadi DP ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu termasuk jenis proyek, pemilik proyek dan nilainya.
Nah, WG ini juga memiliki keunggulan dari modular teknologinya. Jadi WG masih dapat memenuhi perkiraan kontrak baru di tahun 21 ini karena kontrak baru biasanya dibukukan di paruh kedua dalam setahun. Sebagian besar sih ini pada kuartal keempat. Terus ini WG tetap mengandalkan modular sebagai keunggulan kompetitifnya ya. Jadi di Oktober tahun 21 ini sekitar 18% dari nilai kontrak baru yang didapatkan itu dari proyek yang didukung oleh teknologi modular WG. Diharapkan ini akan mendukung pertumbuhan perusahaan dengan teknologi modular terbaru yang mempersingkat masa konstruksi dengan kualitas yang dapat diandalkan. Jadi WG tetap yakin teknologi ini juga akan menarik pelanggan baru. Nah, di antara proyek modular yang telah selesai itu Rumah Sakit Pertamina Tanjung Duren dan Rumah Sakit COVID-19 di Lamongan itu dengan periode pengembangan masing-masing 28 hari dan 30 hari, Bu. Berarti Rumah Sakit Pertamina Tanjung Duren itu ya proyek mereka ya, Bu ya? Iya, itu dikerjakan 28 hari, Bu. Tuh. Jadi perkembangan proyek-proyeknya sih masih on track walaupun di situasi pandemi, Bu. Jadi WG ini tetap on track ya mengembangkan proyek. Di antara proyek-proyek besar ini adalah Stadion Internasional Jakarta nih. Ini dengan kemajuan pengembangan tuh sebesar 84,66% pada pertengahan November dan diharapkan selesai di Q pertama di tahun 22. Nah, proyek lainnya itu revitalisasi Taman Ismail Marzuki dengan kemajuan 97,5% pada 21 Oktober dan diharapkan tuh selesai tuh, Bu, di tahun 21 ini. Nah, kalau ini terus kita lihat ya, ini revenue di tahun 20 itu sebesar 2,8 triliun. Terus 21 walaupun ada pandemi itu masih tetap naik ya sebesar 3,095 triliun dan harapannya di sekitar tahun 22 itu sebesar 3,3 triliun dan meningkat di tahun 23 menjadi 3,65 triliun. Nah, otomatis ini net profit juga ya. Net profitnya itu di tahun 20 153 miliar, 21 233 miliar. Jadi perkiraan di tahun 22 ini dengan revenue sebesar 3,3 triliun itu mendapat net profit sebesar 260 miliar dan di tahun 23 net profitnya bertambah menjadi 277 miliar. Nah, dengan demikian ini PE-nya ini jadi tahun 20 ini 12,99. Terus tahun 21 menjadi 8,54. Tahun 22 tinggal turun lagi menjadi 7,66 dan tahun 23 itu tinggal hanya 7,2. Nah, ini PB-nya ya, Bu ya. Ini tahun 20 aja 0,95. Berarti ini di bawah nilai buku nih, Bu. Terus tahun 21 0,86. Terus tahun 22 dengan net profit sebesar 260 miliar ini jadi tinggal 0,79 dan tahun 23 itu menjadi 0,74. Berarti ini udah jauh di bawah nilai buku. Nah, dividend yield-nya itu sebesar di tahun 20 sebesar 1,9%, 21 2,9%, 22 3,3. Iya, 3% dan 23 menjadi 3,5%. Terus ini debt-nya ya, net debt-nya itu net cash udah net cash. Terus kalau itu, Bu, kalau ini lagi ya, itu kita lihat, Bu, nih new contract-nya, Bu ya. New contract itu di tahun 2016 itu sebesar 4,3 triliun. Kita bisa melihat grafiknya ini, Bu. 17 menjadi 7,3 triliun, tahun 18, 19 malah menjadi 9,7 triliun. Namun tahun 20 itu ada menurun ya, ada tinggal 0,3 triliun ya. Ini karena pandemi, Bu. Terus tahun 21 juga 4,2 triliun. Namun di 22 itu harapannya bisa mencapai 6,1 triliun dan menjadi 7,2 triliun di tahun 23. Nah, kalau new contract order-nya, Bu, ini private swasta ya sebesar ini 24. Terus BUMN sebesar 15% dan sisanya itu 61% pemerintah. Jadi pembayaran ini nggak usah diragukan, Bu. Ini proyeknya semuanya sebagian besar tuh punya pemerintah. Terus new kontrak ya. Ini tipe proyeknya ini, Bu. Ini kita bisa lihat dari ini ya. Ini komersial itu sebesar 12%, office sebesar 4%, residential itu sebesar 27% dan sisanya itu public facilities ya sebesar 57%. Nah, order booknya juga ya kita bisa lihat di grafik ini yaitu tahun 16 7,9, 17 meningkat dan paling tinggi itu 19 menjadi 17,4 triliun ya, Bu ya.
Terus namun di tahun 20 itu agak menurun 14,5 triliun karena pandemik ya. Nah, ini nggak bisa dijadiin patokan Bu. Jadi 21 juga menaik kembali ya 15,4 karena ya. Nah, terus tahun 22 diperkirakan tuh 18,2 dan sampai 23 itu sebesar 19,75 triliun. Naik ya Bu ya perkiraannya ya. Iya, jadi sesudah pandemi diharapkan tuh naik dan carry overnya ini di Oktober tahun 20 itu sebesar 11,2 triliun. Namun di di bulan 10 tahun 21 itu tinggal 11,09 triliun ya. Terus ini capek target, kita lihat capek target ini di investment on asset ini sebesar 20% dan capital employee-nya sebesar 80%. Dan kita lihat lagi ini apa ya? Ini kalau financial highlight-nya Ibu lihatnya gimana nih Bu? Coba menurut Ibu gimana? Kita bahas lagi ya untuk yang financial highlight-nya ya. Coba kalau kita lihat di sini net sales-nya ya di semester pertama di tahun 2020 1,7 ya. Kemudian di semester pertama juga untuk di 2001 itu 1,3. Kemudian year to year-nya menjadi minus 20,8% ini. Nah, untuk pandemi, ya. Terus di 2020 kalau dilihat di kuartal kedua ya, ini 753,87. Kemudian di kuartal pertama 2021 ini 779, berarti ada mengalami kenaikan nih. Nah di kuartal kedua 2021 576, ini turun ya. Kemudian quarter to quarternya persentasenya minus 26,0%. Nah year to year-nya kalau dilihat di sini persentasenya minus 23,5% ya. Terus untuk itu net sales-nya kita lihat coba di apa ini ya. Sementara memang ini mengikuti ya. Kalau dilihat coba kita lihat di net profit-nya deh Bu. Net profit itu coba kita lihat di 2002 kuartal kedua di 2020 itu 13, di semester pertama kuartal pertama di 2020 nya 53,22, kemudian di kuartal kedua di tahun 2021 48,06. Nah ini untuk quarter to quarternya 9,7% dan year to year-nya 247,1%. Oke, terus ini di net marginnya di kuartal kedua di tahun 2020 kalau saya lihat di sini 2,0%. Nah untuk kuartal pertama di tahun 2021 6,8%. Di kuartal kedua 2021 8,3%. Ini naik nih kalau dilihat di ya, tahunnya ya. Nah tapi memang ini masih prediksi ya. Yang kuartal kedua ya masih bisa lah kita lihat ya. Untuk selanjutnya coba untuk revenue ya, kita lihat di income statement di revenue-nya ini dari tahun 2018, 2019, 2020, kemudian 2021 ini prediksi ya, kemudian 2022 juga prediksi, 2023 juga prediksi. Di sini 2018 posisi 5,8, 823 ya, 2019 4,58 menurun, kemudian 2020 menurun lagi di 2,810. Ini menurun banget ya di 2020 mungkin pandemi ya revenue-nya. Bisa juga penyesuaian PSAK 72 ya Bu ya mengenai pendapatan ini ya. Terus kemudian di 2021 ini 3095 udah mulai merangkak naik. 2022 proyeksinya 3,301. Kemudian di 2023 juga mengalami kenaikan 3650. Nah ini operating profitnya juga 2018 518, di 2019 394,
Di 2020 menurun 149, kemudian di 2021 232, 281, 310 merangkak naik ya. Otomatis ke net income juga menurun di 2020 tapi merangkak naik di 2021, 2022 dan 2023 prediksinya. Nah untuk net income-nya coba kita lihat lagi di cash flow-nya. Kalau kita lihat cash flow-nya di sini, cash flow dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 prediksi, 2022 juga prediksi, 2023 juga prediksi atau estimasi ya. Nah di sini cash flow from operation-nya 2018 153,56, kemudian di 2019 528,52, kemudian di 2020 718,30. Ini mengalami kenaikan, Bu. Tapi di 2021 proyeksinya cash flow-nya ada minus 389,19, kemudian di 2022 prediksi proyeksinya estimasinya ada di 236,92, kemudian di 2023 84,27. Untuk cash flow from investing activities di sini di 2018 posisi minus 23,17, 2019 minus 187,45, kemudian di 2020 minus 38,65, kemudian di 2021 30,49, di 2022 143,36, kemudian di 2023 52,03. Nah, itu tadi untuk cash flow from operation, kemudian investing activity. Nah, ini terakhir cash flow untuk cash flow from financing activities. Nah, kalau dilihat di sini di 2018 minus 63,22, kemudian di 2019 650,77, di 2020 627,86, di 2021 minus 79, 2022 65,37. Nah, di 2023 19,30 ini kita lihat cash flow dalam billion ya Bu ya. Kemudian kita lihat di balance sheet. Nah, ini balance sheet-nya nih. Dari segi finansial ya kita lihat balance sheet. Balance sheet nih antara 2018 sama juga 2019, 2020, 2021 proyeksi, 2022 proyeksi dan 2023 juga proyeksi atau estimasi. Nah, total asetnya kalau dilihat di sini di 2018 ini 5,890,30. Kemudian di 2019 6,197,31. 2020 menurun di 6.081,88. Nah, ini di 2021 proyeksinya juga menurun di 5.852,13. Nah, di 2022 ini diproyeksikan mengalami kenaikan di 6.757,12. Kemudian di 2023 diproyeksikan naik jadi 7.525,10. Nah, untuk jadi total equity-nya gimana nih, Bu? Ya, ini untuk equity-nya juga kalau di 2018 saya lihat di sini ada di posisi 2.111,09. 2019 mengalami kenaikan di posisi 2.428,96. Di 2020 menurun menjadi 2.161,93. Nah, di 2021 naik di posisi 2.326,13. Nah, untuk 2022 ini mengalami kenaikan juga di posisi 2.508,03. Di 2023 di posisi 2.701,67. Ini mengalami kenaikan. Itu posisi untuk equity ya. Dan coba kita lihat liabilitasnya, nih, hutangnya dia nih coba.
Di 2018 3.753,47. Kemudian di 2019 ini mengalami penurunan ya di posisi 3.737,91. Nah, di 2020 untuk liability naik ini 3.886,98. Di 2001 itu turun di posisi 3.493,03. Di 2022 naik di posisi 4.223,35. 2023 mengalami kenaikan lagi di posisi 4.797,70. Nah, itu untuk balance sheet-nya ya. Nah, ini untuk yang rasionya, Bu. Kalau saya lihat rasio di sini rasio IPS ya, earning per share-nya saya lihat di sini di 2018 ini 46,41, di 2019-nya 47,19, di 2020-nya 16,01, kemudian di 2021-nya 24,35, di 2022 27,15, di 2021 28,90. Ini untuk IPS-nya ya. Dan kalau untuk dividen tadi Ibu juga sudah sebutkan dividennya. Kemudian nilai DER juga sudah disebutkan ya. Jadi ini tadi sudah disebutkan Ibu semua sih. Oke, untuk PBV-nya juga sudah ya tadi ya Bu ya? Iya, udah ya. Nah, kalau melihat hasil fundamentalnya ini, Ibu gimana ya kesimpulannya ini? Iya, analisa kalau lihat nih fundamental ini, Bu, ini IPO pertama, IPO itu di November tahun 17 itu dengan harganya 290 perak. Nah, ini saham ini ada kemungkinan untuk kembali ke harga 290, Bu. Terus waktu IPO juga itu PBV-nya itu 1,1. Maka dengan kalau tahun 22 dengan book value sebesar 262 dikaliin 1,1 itu harusnya 280 perak, Bu. Terus di tahun 23 itu kalau dengan book value 282 itu kalau kita kaliin 1,1 itu harusnya 310, Bu. Jadi ini memang untuk 2 tahun ke depan ya, Bu ya. Terus satu lagi ini WG ini kan anak perusahaan Wika Karya, ini khusus konstruksi untuk gedung ya. Terus dengan teknologi modular yang itu bangunan yang terdiri dari komponen buatan ya, yang ini buatan pabrik, Bu. Jadi menjadi panel modular. Teknologi ini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu pekerjaan, ramah lingkungan dan berkualitas, sehingga akan menghemat biaya modal yang otomatis akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, Bu. Jadi ini untuk tahun 23, Bu. Ayo kita beli koleksi lagi, Bu, tabung saham, Bu. Jadi Ibu saham jangka panjang ya. Jadi saham jangka panjang Ibu gimana? Ya. Untuk kesimpulannya nih, kalau saya lihat memang dari segi asetnya ya, saya pilih yes. Karena mengalami kenaikan meskipun turun di 2020 karena dampak COVID ya, tapi di 2021 juga tapi udah tracknya sudah mulai kelihatan naik gitu untuk ini. Jadi asetnya lihat untuk liability juga masih oke. Kemudian equity-nya juga saya pilih yes karena jadi mungkin ya karena aset turun jadi 2020 juga ikut turun kan aset liability-nya kalau saya lihat. Untuk net revenue-nya juga saya pilih yes karena untuk konstruksi memang di situ ada penyesuaian dengan di PSAK yang terbaru ya, PSAK 72 mengenai pendapatan ya, Bu ya, mungkin di situ ada memang kalau bidang konstruksi itu pengakuannya setelah pekerjaan selesai atau di saat atau bisa juga dengan termin ya. Nah itu jadi mungkin di 2021 mungkin mengalami penurunan. 2020 maaf. Untuk IPS sendiri saya juga semakin tumbuh ya, kecuali di tahun 2020 lah, tapi setelah itu prediksinya akan mengalami kenaikan. Kemudian untuk nilai DER juga karena di bawah 1 ya, jadi utang perusahaan memang lebih kecil dari ekuitasnya. Kemudian untuk PER sendiri saya juga pilih karena di industri sejenis core untuk ini perseroan ini masih bagus untuk ini dalam industri sejenis ya. Di tahun 2021 itu
posisinya 8,54. Kemudian untuk PBV ya, saya juga yes, karena di sini di tahun 2021 di posisi 0,86 ya, harga sahamnya masih under value ya kalau kita lihat. Nah, yang terakhir untuk berita tentang Wijaya Karya Beton ini ya masih banyak yang belum terekspos mungkin ya Bu ya, jadi kita juga kurang mengenal gitu. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu kita sepakat ya Bu, tabung lagi yuk saham ya Bu. Iya benar, kita tabung ya, Bu, lah, ya. kita sisihkan tiap bulan buat saham. Iya. Iya, iya sesudah ini kita kaya deh Bu. Udah ya Bu ya, saya ngantuk sekali, saya mau pulang aja Bu. Boleh, gimana itu oleh-olehnya dari bosnya, LV-nya dapat nggak, bantal atau guling itu? Ya, oke ya Bu ya, saya habis makan ayam dulu nih Bu. Oke, kekenyangan sampai ya. ketemu lagi. Minggu depan jangan lupa ya, alamatnya yang bener ya. Oke, yuk. Oke, dadah, yuk. Minumannya mana ya, sampai bahas saham udah selesai nggak datang minumannya nih. Aduh, mana Bu Maria dapat 2 ayam, nggak di sini belum dapat apa ini. Aduh sedih deh, lapar deh pulang-pulang ini. Mbak, belum ada minumnya Mbak. Mana nih, ditungguin kok lama amat Mbak. Buruan nih, mau pulang nih saya nih. Saya pulang ya.